Nah, teman-teman, ini ada roda untuk korek ya. Nah, roda untuk korek saya ambil dari korek yang seperti ini. Tapi bukan korek yang terbuat dari magnet gitu ya. Dan korek-korek seperti ini juga banyak, mudah kita temui, gampang. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan roda dari korek ini untuk membuat sesuatu yang kreatif, unik, dan tentunya bermanfaat. Nah, langkah awal kita siapin tang. Nah, kita lepas ini kedua roda yang di pinggir ya. Nah, kita pakai dua tang. Oke, kita lepas aja dulu untuk bagian pinggir ini. Nah, ini kedua penutup atau kedua roda di bagian pinggir atau bagian luar ini udah saya lepas, dan sisa bagian dalamnya yang berbentuk seperti ini bolong. Selanjutnya kita siapin kabel yang sudah saya kupas seperti ini. Oke, karena bagian dari dua roda ini nggak dipakai ya, kita buang aja dulu. Selanjutnya untuk kabel ini kita ambil satu helai kabel. Nah, seperti ini ya. Kita pakai satu helai kabel. Dan satu helai kabel ini kita masukkan pada bolongan roda dari korek ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita ikat. Cukup kita pelintir aja. Nah, kita pelintir seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini menggelantung bebas seperti ini. Selanjutnya kita siapin kawat tembaga, kurang lebih panjang ini 2 cm. Siapin juga kabel kurang lebih panjang 10 cm atau sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kita ikatkan pada ujung kawat tembaga seperti ini. Dan supaya tidak mudah lepas ya, kita taruh di penjepit seperti ini dan kita solder ya. Oke, langsung aja kita solder. Nah, teman-teman, selanjutnya kita siapin lempengan pipa paralon yang berbentuk L seperti ini. Nah, L yang panjang kurang lebih 3 cm dan L yang pendek ini kurang lebih 1 cm. Dan L yang panjang kita kasih celah ya, seperti ini. Siapin juga baterai. Kebetulan saya pakai baterai HP bekas. Nah, untuk kabel warna kuning ini adalah kutub negatif dan kabel warna putih ini adalah kutub positif. Siapin juga saklar, dan saklar ini kita tempelin pada baterai. Kita gunakan perekat. Nah, kita rekatkan aja di sini. Setelah kita pasang perekat, langsung kita tempelin saklar dengan posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita tunggu kering perekat dulu. Siapin lagi kawat tembaga kurang lebih panjang 4 cm. Dan kawat tembaga ini langsung kita solder pada salah satu pin saklar. Nah, kita solder ini di pin saklar yang di bawah ini ya. Nah, di sini. Oke, langsung aja kita solder. Nah, kita solder di sini. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. Jelas? Dan untuk kabel warna kuning ini atau kutub negatif baterai, langsung kita solder pada pin saklar yang di atas ya. Nah, di sini. Oke, langsung aja kita solder. Seperti ini, cukup jelas ini ya.
Untuk lempengan pipa paralon yang berbentuk L, langsung kita tempelin pada baterai dan kita usahakan lurus ya dengan kawat tembaga yang kita solder pada pin saklar ya. Nah, kita kasih perekat dulu di sini dan langsung kita tempelin ini lempengan pipa paralon yang berbentuk L. Nah, seperti ini, usahakan lurus ya dengan kawat tembaga yang kita solder pada pin saklar. Selanjutnya untuk roda korek ini yang kita ikat dengan satu helai kabel dan langsung kita lilitkan ya bagian kabelnya ini pada kawat tembaga yang kita solder pada pin saklar. Nah, kita lilitkan aja di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk kabel yang sehelai ini usahakan berada pas di dalam celah lempengan pipa paralon yang berbentuk L ini. Dan kita solder supaya tidak mudah lepas. Untuk hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Sekali lagi ya, untuk kabel yang sehelai ini usahakan pas berada di celah-celah ini ya, lempengan pipa paralon. Selanjutnya untuk kawat tembaga ini yang kita solder dengan kabel ya, kita tempelin pada pipa paralon. Nah, kita gunakan perekat dulu seperti ini. Dan langsung kita tempelin kawat tembaga ini yang ada kabel atau kita solder dengan kabel. Kita pasang dengan posisi seperti ini. Selanjutnya kita siapin buzzer 5 volt. Untuk buzzer ini ada kutub positif dan negatifnya. Nah, ini kutub positif dan yang di bawah kutub negatif. Langsung aja kita solder kutub positif buzzer pada kutub positif baterai atau kabel warna putih ini yang dari baterai HP. Nah, di sini. Kemudian kutub negatif buzzer kita solder pada kabel yang kehubung dengan kawat tembaga yang kita tempelin pada pipa paralon yang berbentuk L ya. Oke, kita solder aja dulu. Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Jelas ini. Selanjutnya supaya tidak mudah lepas, untuk kabel ini kita kasih perekat ya. Nah, kita kasih perekat di sini. Ini supaya tidak mudah lepas aja. Dan kita tunggu kering perekat dulu. Selanjutnya kita siapin potongan antena parabola bekas. Nah, kurang lebih panjang ini 10 cm atau sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kabel-kabel antena parabola bekas seperti ini ya, banyak ya dan gampang, mudah kita temui. Dan untuk rangkaian seperti ini sangat-sangat jelas ya. Usahakan untuk kabel yang sehelai ini pas berada di dalam celah ini lempengan pipa paralon yang berbentuk L ini ya. Dan sekali lagi usahakan untuk roda korek ini supaya menggelantung bebas ya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di depan pintu ini dan kita akan pasang semua rangkaian ini yang terbuat dari roda korek seperti ini. Begitu juga dengan kabel antena parabola bekas ini kita akan pasang pada pintu. Kita lihat hasil dan fungsinya. Dan untuk mempersingkat video, saya skip dulu ya. Untuk pemasangan rangkaian ini, begitu juga kabel ini pada pintu. Oke, saya skip dulu. Nah, teman-teman, semua rangkaian udah saya pasang pada pintu dan kita lihat lebih dekat supaya lebih jelas. Nah, untuk rangkaian baterai saya pasang pada pintu yang di sebelah sini ya. Sementara untuk kabel antena parabola saya pasang atau saya tempelin di sini.
Oke, kita lepas aja dulu pintu supaya lebih jelas. Nah, ini ya untuk kabel antena parabola saya pasang di sini. Dan untuk rangkaian baterai saya tempelin di sini. Nah, ini ada saklar, lempengan pipa paralon, dan juga ini roda korek yang saya ikat dengan sehelai kabel. Begitu juga dengan ini ya, kabel atau kawat tembaga ini yang kehubung dengan kabel dan kehubung dengan buzzer, dan kita hubungkan dengan kutub positif baterai. Sekali lagi, untuk kabel yang sehelai ini yang kita gantung dengan korek supaya menggelantung bebas ya. Oke, kita tutup pintu dulu. Pintu udah ditutup dan kita coba buka pintu lagi. Nah, seperti ini. Dan sistem kerja dari rangkaian, nah kita lihat seperti ini ya ketika kita menutup ataupun membuka pintu ya. Oke, kita on-kan saklar dulu. Nah, ini saklar sudah dalam posisi on. Dan alangkah baiknya rangkaian ini kita pasang di atas ya, supaya tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Dan di sini saya sengaja pasang di dekat handle pintu ini supaya lebih jelas ya sistem kerja dari rangkaian yang sudah saya buat seperti ini ya. Nah, ini saklar sudah posisi on dan kita coba buka pintu. Nah, ketika pintu dibuka seperti ini, buzzer ini langsung berbunyi secara otomatis ya. Coba kita tutup pintu. Nah, ketika pintu ditutup seperti ini, buzzer ini secara otomatis mati ataupun tidak berbunyi ya. Karena kabel yang sehelai ini kedorong oleh kabel antena parabola bekas. Ini. Nah, seperti ini jelas ini. Coba buka pintu lagi. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba buka pintu ini dari luar ya. Oke. Oke, kita buka pintu dari luar. Nah, ketika kita membuka pintu seperti ini buzzer ini langsung berbunyi secara otomatis ya. Oke, kita tutup lagi pintu dari luar. Nah, ketika pintu ditutup, buzzer secara otomatis ini mati atau tidak berbunyi. Kita buka pintu lagi. Nah, ini buzzer berbunyi lagi ya secara otomatis. Dan kita coba masuk dulu. Tutup pintu lagi. Nah, teman-teman, rangkaian yang kita buat dari roda korek ini dan juga kabel antena parabola bekas ini menjadi alarm otomatis ketika kita membuka ataupun menutup pintu. Nah, seperti ini ya, jelas ini. Alarm otomatis ini akan berbunyi ketika kita membuka pintu, dan secara otomatis alarm ini akan mati ketika kita menutup pintu ya. Dan alarm otomatis ini sangat bermanfaat ya ketika kita lupa untuk mengunci pintu seperti ini, apalagi jam-jam malam seperti ini. Dan misalnya ada maling ya mau mencuri ke rumah kita dengan cara merusak pintu ini dan berusaha untuk membuka pintu, maka ketika pintu ini dibuka secara otomatis alarm ini akan berbunyi ya. Dan jika alarm ini sudah berbunyi, itu bertanda rumah kita ini sudah dibobol maling ya. Maka dengan alarm ini rumah kita aman dari yang namanya maling ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.